Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap sehat selalu dengan menjaga kesehatan di rumah saja. Oke, untuk kelas 11, untuk mata pelajaran produk cake dan kue Indonesia, untuk pertemuan pertama ini kita membahas tentang kue Indonesia, kue tradisional khas Indonesia. Nah, ini untuk pembahasan pertama kali ini yaitu tentang kue Indonesia, kue khas Indonesia. Indonesia kaya akan makanan tradisionalnya termasuk jenis kudapan kue. Banyak jenis-jenisnya tersebar di setiap daerah. Kue Indonesia adalah panganan atau kudapan yang dapat disantap di samping makanan utama. Jadi kue Indonesia itu emang banyak banget, termasuk di Sunda juga banyak, ada klepon, ada bakecrot, ada apa lagi? Katimus, ya kayak gitu kue khas Indonesia atau Sunda lebih tepatnya. Untuk fungsi kue Indonesia sendiri yaitu yang pertama sebagai makanan selingan, yang kedua sebagai penggiring minuman teh, yang ketiga untuk bekal, yang keempat sebagai sarana acara adat tradisional, yang kelima penambah nilai gizi, yang keenam sebagai hidangan di acara besar, acara-acara adat. Klasifikasi kue Indonesia menurut bahan-bahannya ada 4, yaitu dari serealia atau tepung. Nah, tepung ini tuh tidak ada tepung beras, tepung jagung, tepung kanji, kayak gitu. Nah, ada juga dari kacang-kacangan. Jadi kacang hijau misalnya jadi tepung lalu dijadiin kue. Yang ketiga ada agar-agar, ditambah agar-agar dalam proses pembuatan kuenya itu sendiri. Yang keempat beragi, jadi ada raginya gitu di kue tersebut. Fungsi raginya kayak untuk mengembangkan. Nah, klasifikasi metode pengolahan kue Indonesia menurut metode pembuatan. Yang pertama dikukus. Mengukus adalah proses pemasakan makanan yang dimasak dengan uap air yang panas. Jadi uap air yang panas kan ada apa sih uap airnya ke atas gitu ya. Jadi seperti makanan untuk dimasak gitu. Teknik mengukus. Yang pertama, alat pengukus harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum mengukus makanan. Pastikan di dalam airnya mendidih. Gitu. Airnya itu mendidih 100 derajat Celcius. Pastikan isi air dari penyangganya ini sama si air itu minimal 2,5 cm. Yang kedua, mengukus dengan waktu yang tepat akan menghasilkan produk yang baik. Yang ketiga, pastikan wadah adonan itu tahan panas. Yang keempat, tutup pengukus dengan rapat. Dan tipsnya, agar air tidak menempel ke makanan, ngeclak gitu ya, bahasa Sundanya mah, lapisi penutup dengan kain yang bersih dan jangan terlalu sering dibuka karena mempengaruhi suhu. Lalu ada digoreng. Menggoreng adalah proses pemasakan makanan dengan bantuan minyak kelapa sawit atau minyak nabati lainnya dengan jumlah yang banyak. Jadi digoreng. Tahu lah ya, kalian juga pernah gitu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggoreng. Yang pertama, usahakan minyak untuk menggoreng berasal dari tumbuhan dengan proses penyaringan yang cukup. Jangan memakai bekas makanan lain. Yang kedua, menggunakan wajan yang cukup dalam. Jadi cukup dalam untuk menampung minyak yang banyak. Yang ketiga, minyak harus dipanaskan dulu sebelum menggoreng. Yang keempat, setelah proses penggorengan, makanan diangkat lalu ditiriskan terlebih dahulu. Yang kelima, saring minyak setelah menggoreng. Supaya apa? Supaya kan takutnya ada benda-benda lain atau ada bahan makanan yang gosong gitu. Jadi bersihin nanti nempel gitu makanan itu. Terus yang ketiga ada dipanggang. Memanggang adalah proses pemasakan dengan menggunakan panas yang mengitarinya. Jadi dipanggang itu oleh udara yang panas melalui setengah. Hal-hal yang perlu perhatikan dalam memanggang itu yang pertama, perhatikan suhu pemanggangan harus stabil, jangan berubah-ubah gitu. Misalnya pemanggangan itu kan asalnya 170 derajat Celcius, jangan tiba-tiba jadi 120 derajat Celcius, jadi itu mempengaruhi masaknya si makanan. Yang kedua, atur kekuatan pemanggang sesuai jenis makanan. Yang ketiga, jangan terlalu sering dibuka penutupnya. Kenapa? Karena mempengaruhi suhu juga. Nanti suhu dari luar itu masuk ke oven. Jadi bisa si oven itu turun suhunya. Yang keempat, jika memakai kompor, pastikan kompornya stabil. Artinya stabil, nggak kena angin gitu, tiba-tiba kecil, tiba-tiba gede gitu. Lalu ada direbus. Merebus adalah proses pemasakan masakan dengan media air yang mendidih.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merebus: yang pertama, gunakan air sesuai takaran atau secukupnya. Yang kedua, masukkan makanan ke dalam air yang mendidih, lalu tutup. Jadi harus mendidih dulu si airnya, lalu makanan tutup, jangan lupa. Yang ketiga, tingkat didih air harus 100 derajat Celcius. Yang keempat, ukuran alat perebus dan air harus disesuaikan. Nah, ini bahan utama pembuatan kue Indonesia. Ada banyak di sini. Kita lihat ada tepung beras. Nah, ini mah serealia. Serealia itu kayak tepung gitu, tepung-tepungan. Ada tepung terigu. Dari apa tepung terigu? Dari gandum. Lalu ada tepung ketan yang dari ketan, tepung maizena dari jagung. Lalu ada tepung ubi dari ubi ungu atau ubi jalar biasa. Lalu ada tepung kanji berasal dari singkong. Lalu ada tepung beras dari beras. Lalu untuk ada bahan cairan, ada air kelapa sama santan. Fungsinya yaitu sebagai zat pelarut adonan. Kedua, air juga dapat memperkembangkan protein dalam tepung yang bertindak menahan dari baking powder. Air dapat membangkitkan kelembapan pada cake, dan dengan demikian rasa lezat kue akan timbul. Lalu ada bahan penambah rasa. Di sini ada gula merah, gula putih, gula aren, terus ada vanili, ada pandan wangi, kayu manis, telur juga, sama buah-buahan. Fungsinya untuk menambah rasa dan aroma pada kue Indonesia. Lalu ada penambah warna, biasanya kan pakai alami gitu. Orang Indonesia itu emang pakai alamiah, gitu, tradisional gitu. Jadi ada daun suji untuk warna hijau, untuk warna kuning, itu dari kunyit, udah ada dari buah-buahan, buah naga kayak buah naga warna merah, strawberry warna merah gitu. Lalu ada bahan tambahan lainnya, yaitu ada garam penambah rasa gurih dan mengandung jodium. Jadi biar tergiung gitu ditambahin garam. Lalu ada lemak itu berfungsi sebagai pelarut adonan dan pelembut adonan. Kandungan lemak ini ada pada mentega, margarin, dan minyak goreng. Yeast atau ragi berfungsi sebagai media pengembangan kue. Misalnya yeast itu dipakai untuk roti, untuk martabak juga. Terus karakteristik kue Indonesia, yang pertama ada kue basah. Kue basah itu mengandung cairan atau air sekitar 15-40%. Jadi teksturnya memang basah gitu. Bahan utama yang dipakai itu biasanya makanan khas Indonesia. Jadi bahan itu utamanya itu berasal dari Indonesia, seperti ubi, singkong, beras yang kaya dengan karbohidrat. Bahan penambah yang dipakai yaitu memakai bahan alami, seperti untuk pemanis pakai gula merah, pewarna pakai daun suji, misalnya biar rasa apa sih namanya warnanya hijau. Lalu pengolahan kue basah pada umumnya menggunakan alat tradisional berupa langseng. Nah, nilai gizi pada kue basah cukup tinggi juga, karena mengingat di sini kita bahannya alami juga, terus protein dan karbohidratnya ada gitu. Terus ada kue kering bertekstur kering dan renyah. Bahan utama yang dipakai yaitu biasanya makanan nasi Indonesia itu seperti singkong, ubi, tepung beras, dan kaya dengan karbohidrat. Metode pemasakan pada umumnya yaitu penggorengan sama pemanggangan. Pengolahan kue basah pada umumnya memakai alat-alat tradisional juga. Nah, untuk menambah pengetahuan dan eksplor pengetahuan kalian, di sini saya menyarankan untuk mencari jawaban dari dua pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan keunggulan kue Indonesia dengan kue yang lainnya. Jadi unggulnya kue Indonesia itu apa sih? Dilihat dari apa? Dari nilai gizi, dari nilai estetika, dilihat dari apa sih? Rasa, aroma, warna gitu. Yang kedua, apakah teman-teman siap untuk membuat dan menyajikan juga melestarikan kue Indonesia? Yuk kita jawab dan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih. Berikut jadi itu adalah materi yang pertama dari pertemuan pertama kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kehidupan kita masing-masing. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Bilahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.